Kehormatan Dewan DPR RI hari ini dijadwalkan menggelar pertemuan hari ini untuk memproses laporan dari pemerintah terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Dan langsung saja kita temui reporter Andika Perdana yang saat ini berada di gedung DPR RI. Iya, Andika, kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak sekali desakan dari masyarakat. Kita tahu ada change.org yang menuntut kemudian Setia Novanto mundur. Tetapi kita harus menunggu proses di MKD. Seperti apa kemudian MKD saat ini memproses kasus yang menyeret Setia Novanto? Pada hari ini MKD DPR menjadwalkan akan menggelar rapat internal untuk membahas verifikasi rekaman yang nanti akan dibawa oleh tim ahli MKD DPR kepada pimpinan MKD DPR, di mana ini akan dibahas. Tadi kami tim Berita 1 TV telah berbincang dengan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang bahwa agenda rapat internal pada hari ini yaitu yang pertama membahas seperti apa nanti kelanjutan dari tindak lanjut laporan Menteri SDM Sudirman Said dan hasil verifikasi rekaman yang dibahas dalam ruangan yang ditutup saat ini dan disampaikan bahwa rapat akan berjalan secara tertutup. Yang kedua akan menentukan sidang terhadap Setia Novanto dugaan pelanggaran kode etik apakah akan dilaksanakan dan apakah dilaksanakan secara terbuka atau tertutup dibahas dalam rapat internal yang dijadwalkan berlangsung jam 11 siang ini dan belum terlihat tanda-tanda sidang telah dimulai. Kita melihat sedikit ke belakang bahwa Wakil Ketua MKD DPR kemarin Sufmi Ahmad menyampaikan bahwa ia membantah tidak ada memberikan laporan yang terkait dengan verifikasi bukti rekaman kepada Polri, bahwa ia menegaskan nanti MKD DPR secara internal akan melakukan verifikasi sendiri untuk bukti rekaman suara yang akan dibahas dalam rapat internal yang berlangsung secara tertutup ini dan direspon oleh Kapolri Badrudin Hati pada beberapa waktu lalu bahwa proses ini ia serahkan sepenuhnya terlebih dulu kepada MKD DPR untuk diselesaikan secara internal, di mana ia menyarankan agar MKD menghadirkan Ketua DPR Setia Novanto untuk hadir di dalam ruang sidang ini untuk ditanya apakah benar ini suara dari Setia Novanto, dan jika Setia Novanto membantah tersebut maka MKD DPR dapat datang ke Polri untuk meminta bantuan. Carlos. Ya, Andika, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengetahui kondisi di sana. Apa kemudian yang dijanjikan oleh MKD untuk membuat proses ini terbuka, benar-benar terbuka ruangan yang kemudian disiapkan untuk publik untuk bisa menyaksikan secara langsung proses ini? Ini adalah pertanyaan yang juga merupakan bagian representasi atau perwakilan dari masyarakat yang ada di sosial media, termasuk kemarin sempat ada petisi untuk meminta sidang terhadap Setia Novanto digelar secara terbuka. Dan pertanyaan ini juga kami tanyakan tadi tim Berita 1 kepada salah satu Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang. Ia secara tegas berulang-ulang menyampaikan meminta dan berjanji bahwa di dalam sidang ini ia akan meminta kepada pimpinan MKD DPR lainnya untuk sidang terhadap Setia Novanto digelar secara terbuka untuk publik karena DPR adalah rumah rakyat seperti yang tadi dikatakan oleh Junimart Girsang. Ia menegaskan juga bahwa dari sidang ataupun rapat internal yang digelar pada hari ini akan menentukan apakah Setia Novanto disidang dalam waktu yang nanti akan ditetapkan, dan seperti yang ada dalam tata tertib MKD DPR bahwa sidang terhadap Setia Novanto dapat digelar secara terbuka jika mengacu kepada tata tertib MKD DPR yang berlaku saat ini, karena sidang ini bukan sidang perkara asusila atau melibatkan anak-anak yang ia sampaikan secara berulang-ulang kepada Berita 1 TV yang kami juga sempat menghubungi lewat telepon tadi, bahwa Junimart Girsang meminta untuk sidang ini dijalankan secara terbuka. Ia memastikan bahwa nanti hasil akan ada dari rapat internal ini, dan seperti apa perbincangan Berita 1 TV dengan Junimart Girsang, berikut adalah pernyataannya. MKD diberikan peluang untuk membuka sidang yang sifatnya terbuka, ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini kita rapat internal anggota secara quorum dalam mengambil keputusan yang pertama, apakah hasil verifikasi dari tenaga ahli itu sudah bisa kita tingkatkan menjadi alat bukti ke persidangan. Yang pertama kita putuskan. Yang kedua, bagaimana sifat persidangan? Apakah terbuka atau tertutup? Kan begitu. Ini nanti harus kita tetapkan
dalam persidangan, dalam rapat nanti, ya, masalah sudah bisa ditingkatkan ke persidangan, dan apakah terbuka atau tertutup. Nanti kita dengar saja, kita rapat dulu nanti, ya. Kami, tim Berita TV juga masih menunggu apakah benar nanti Setia Novanto sendiri ataupun pengacara dari Setia Novanto akan menyampaikan terkait dengan hal ini, apakah ia akan menggugat ataupun melaporkan Menteri SDM Sudirman Said kepada pihak berwajib. Belum ada kepastian. Kami tadi sempat mendengar ada agenda dari salah satu pengacara, yaitu Firman Wijaya. Ia akan menyampaikan keterangan soal ini, namun belum menyampaikan keterangannya, dan kami masih menunggu. Dan ini kita harapkan, dan termasuk harapan dari publik di Indonesia, bahwa sidang dari Setia Novanto yang jika benar nanti akan sidangkan berlangsung secara terbuka dan transparan bagi publik, yang menurut Junimart Girsang tadi adalah rumah rakyat juga. Dari DPR kami kembali ke studio, Carlos. Iya, semua menjadi harapan bagi publik Indonesia bahwa kemudian kasus ini dapat dibuka dengan lebih transparan, dan kemudian semua masyarakat akan mengawal kasus ini, dan kita berharap nanti ke depan memang tidak akan ada kasus seperti ini, apalagi menyangkut simbol negara, presiden, wakil presiden, dan juga ketua DPR. Terima kasih Andika Perdana. Pak Nov, ada satu hal tadi yang Bapak sampaikan, itu transkrip tidak lengkap begitu. Ada yang transkrip tidak lengkap, ya. Ada pembicaraan yang kemudian yang sebenarnya tidak terungkap di situ. Apa misalnya? Karena kalau melihat ini tadi sebagian ada kesan bahwa oh ini ada hengki-pengki, ada kong kali kong, ada sesuatu janji gitu kan. Kalau dari transkrip yang ada, kemudian ada, saya melihat nggak ada sesuatu janji dari saya, ya. Iya. Saya nggak ada janji, karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang normal, bahwa presiden demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia itu beliau selalu concern. Saya nggak pernah janji misalnya presiden setuju, nggak pernah. Presiden nggak pernah. Pertanyaannya sebetulnya begini, karena Anda kan membawa Riza. iya, orang Apakah bertanya. Anda membawa atau Riza yang mengikuti Pak Nov dalam kasus itu sehingga jadilah pertemuan itu bertiga? Nah, yang jelas Reza sangat concern bahwa kehati-hatian yang saya selalu berusaha itu membantu orang yang dalam kesulitan, membantu dalam itu, saya diminta warning, hati-hati. Nah, kehati-hatiannya ternyata timbul sekarang ada transkrip ini. Kok ada, saya bilang ini, saya ini blessing juga. Saya hanya bersyukur begini. Saya tidak bicarakan masalah pencatutan. Kedua, saya tidak bicarakan berita saham. Yang jelas kan, Reza juga nggak minta saham. Tetapi ada sesuatu bagian yang memang, ya saya nggak mau ini awalnya juga ada, ya yang nggak masuk pasti di dalam transkrip, ya. Kalau ke rekaman saya nggak. Apa hal yang tidak masuk di dalam transkrip yang kemudian menurut Pak Nov penting diketahui? layak diketahui? Nanti kita lihat pada saat nanti kalau memang itu kan akan dibuka juga. Apakah betul katanya Bapak juga ditawarin mendapatkan saham? Saya tidak pernah merasa Pernah merasa ditawari? enggak, di depan saya ada, ya, tapi kan belum tentu. Mungkin antara pengusaha atau ke saya nggak ngerti. Tapi yang jelas itu disampaikan, tetapi Bapak tidak yakin apakah itu disampaikan untuk Pak Nov atau untuk Pak Riza Khalid begitu? yang jelas si Reza itu menolak. Oh. Wah, saya bukan ini, saya saya nggak punya uang segitu besar. Ini saya nggak. Itu salah satunya lah yang nggak ada, ya. Tapi udahlah, ini kan nanti kalau memang sampai ke sana kan pasti akan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi yang jelas, ya, ini tentu saya sayangkanlah semua kejadian ini. Kalau terjadi adanya transkrip yang ada itu membuat suatu kegaduhan yang besar. Ya. Saya juga minta maaf kepada masyarakat, saya minta maaf juga kepada teman-teman di DPR, minta maaf kepada seluruh yang ini menjadikan masalah yang sangat besar. Saya janji bahwa itu bukan maksud saya untuk melakukan hal yang demikian.
Anda sudah minta maaf kepada masyarakat, kepada anggota DPR, lalu apakah juga kepada presiden dan wakil presiden yang namanya disebut-sebut di situ? Gini ya, saya kan ketua DPR. Dengan presiden kan biasa ngomong, ya ngomong juga saya tentu selalu menghargai presiden, menghormati. Tidak ada satu kata pun sejak saya sebagai ketua DPR sampai hari ini yang tidak menghormati dengan segala program-programnya. Bahkan saya membantu kalau DPR kuat, ya, pemerintah kuat, ekonominya kita kuat. Pada saat hari ketika Pak Sudirman Said menyampaikan laporannya ke MKD, ya. sorenya Bapak ketemu Wapres. Kenapa Wapres? Ini kan semua salah paham selalu ya. Saya ini kan ya tentunya sebagai ketua DPR juga saya punya keluarga yang harus mengawinkan anak-anak. Saya nggak etik kalau saya mengawinkan meskipun ketua DPR saya enaknya. Siapapun saya datengin satu persatu, ketua-ketua lembaga ya saya hadir, ketua partai, Wapres juga orang yang senior yang saya banggakan karena dia menyelesaikan Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri. Jadi tentu ini saya, dan saya juga di Golkar juga tentu saya sangat menghargai beliau. Jadi ini memang konstelasi ke depan ya yang berkaitan dengan ini tentu saya sebagai kader Golkar harus mengikuti dan menghormati. Tidak ada hubungannya misalnya dengan cerita pemilihan. Ketika itu sudah masuk MKD lalu kemudian posisi Pak Nov bisa terancam secara politik, lalu mintalah perlindungan pada sesepuh Golkar seperti Pak JK yang kebetulan wakil presiden. Gini, pertama kalau di Golkar itu kan akhirnya orang juga berpikir nanti Golkar satu. Saya sudah berpikiran bahwa saya dikasih kesempatan di sini, saya udah terima kasih. Saya harus menyelesaikan dengan baik. Bapak DPR satu saja gitu ya? Sudah cukup. Ya. Kalau nanti dipanggil oleh MKD, Bapak akan hadir kali ini? Ya, karena waktu Donald Trump Bapak tidak hadir. Saya Donald Trump itu yang pertama memang ada masalah dengan undangan luar negeri. Kedua, yang ketiga saya menghormati, saya menghadiri dengan baik. Jadi akan hadir kalau di Insya Allah bahwa saya sekali lagi MKD itu adalah garda ke depan bagi seluruh anggota DPR. Saya meskipun pimpinan DPR, anggota DPR juga. Pak Nov, cerita yang beredar di luar kan adalah bahwa MKD ini adalah tempat di mana kemudian menentukan posisi Pak Nov sebagai ketua DPR. Ada cerita bahwa ketika Donald Trump pertemuan itu, Anda katanya ditegur, sanksinya karena ringan. Lalu kalau yang ini nanti pelanggaran sedang, dan oleh peraturan di dalam kode etik itu dibilang bahwa kalau pelanggaran sedang, maka seorang anggota DPR tidak lagi duduk di posisinya. Ya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Donald Trump itu saya memenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saya harus memberikan contoh kepada seluruh anggota DPR, tidak terkecuali pimpinan, itu harus memenuhi apa yang dilakukan oleh MKD. Karena kita harus menghormati betul-betul yang dilaksanakan itu ada mewakili daripada fraksi-fraksi yang ada. Sehingga pada saat itu, pada saat yang terakhir saya memenuhi panggilannya. Dan ini saya sangat menghormati. Ya nanti bisa dilihat ya bahwa mereka juga memberikan, tentu setelah saya jelaskan secara menyeluruh bagi mereka-mereka yang hadir, wah ternyata Pak nggak ada masalah apa-apa ya. Ini tentu memang media ini tentu saya sangat menghormati begitu kuatnya. Tapi sebenarnya kan bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu juga bukan dalam rangka untuk mencari-cari ya. Itu hal-hal yang memang kita situasi keadaan kita pada waktu itu di ekonomi global sedunia itu dalam keadaan menurun, dan mereka akan menginvestasikan di Indonesia dengan membawa ribuan para tenaga kerja, membangun hotel bintang 6. Jadi hal-hal yang menurut saya itu, toh saya tidak terlibat dalam usaha-usaha